Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Syita Fati Atna. Pada video kali ini merupakan video lanjutan tentang fungsi permintaan. Jadi ini fungsi permintaan part yang kedua. Baik, di sini saya akan membahas tentang sedikit latihan tentang fungsi permintaan. Jadi kalau ada soal, permintaan terhadap sejenis barang dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada P atau price atau harga, kemudian ada Q, kuantitas. Kemudian di sini diketahui ketika harganya itu adalah 3, maka kuantitasnya adalah 55 unit. Ketika P-nya itu adalah 5, kuantitasnya 45, ketika P-nya 9, kuantitasnya 25. Nah, ini tabel ini merupakan data ya. Misalkan Anda melakukan penelitian di lapangan, datanya ini. Nah, kemudian dari data itu, pertanyaannya, nah ini bila dianggap persamaan garisnya itu linear ya, pertanyaannya, buatlah fungsi permintaan barang tersebut. Jadi, kita punya data diminta untuk menentukan fungsi permintaan. Nah, tadi kalau yang sebelumnya kita punya fungsi, tapi kita mau mencari melihat data yang masuk atau melihat titik-titik yang memenuhi pada fungsi persamaan itu. Nah, sekarang dibalik, ada data buat fungsinya. Kemudian yang kedua, berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unitnya adalah 6. Di sini kan 6 nggak ada nih. 6 nggak ada ya. Nah, di sini dari fungsi permintaan yang sudah kita peroleh nomor 1, kita bisa menentukan harga per unit. Ketika harga per unitnya itu 6, kita bisa menentukan banyaknya barang yang diminta. Soal yang nomor 3, menggambar grafiknya. Baik, kita masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu menentukan fungsi permintaan barang tersebut. Nah, menentukan fungsi permintaan otomatis kita review kembali, kita ingat kembali rumus persamaan, menentukan persamaan fungsi ya dari 2 titik. Jadi kita kalau punya 2 titik, menentukan persamaan fungsinya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, ini apabila garis tersebut dilalui 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Ingat ya, Anda harus mereview kembali materi ini. Kemudian, kita kan tadi sudah punya tabel di soal. Dari tabel itu kita cukup ambil 2 titik saja, yaitu P1 Q1 dan P2 Q2. Bebas mau yang mana. Saya ambil P1-nya yang 3, tapi ini pasangan ya, PQ-nya berpasangan. P1-nya adalah 3, Q1-nya adalah 55, P2-nya 5, Q2-nya 45. Kita lihat di sini. Oke ya, ini ya. 3,55 dan 5,45. Tidak bisa kita tuliskan 3,45, tidak bisa ya. Ini adalah pasangan. Oke, bisa saja Anda ambil yang 9,25. Baik, saya masuk ke penyelesaiannya ini. Kita punya 2 titik itu, apa yang kita lakukan? Kita masukkan sesuai dengan rumus ini. Dengan anggapan bahwa variabel terikatnya itu adalah Q, variabel bebasnya adalah QD ya, tadi variabel terikatnya QD, variabel bebasnya adalah P. Kemudian Y1-nya itu menggantikan Q1. Kemudian X1 itu menggantikan P1. Baik, tinggal kita masukkan ini. Di rumusnya menjadi seperti ini. QD dikurangi QD1 per QD2 dikurangi QD1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Nah, kita masukkan QD1-nya adalah 55, QD2-nya 45, jadi ini tinggal dikurangi. Kemudian P1-nya adalah 3, P2-nya adalah 5. Baik, kita selesaikan. 45 dikurangi 55 kan negatif 10. 5 dikurangi 3, 2.
Kemudian apa yang kita lakukan? Kalikan silang. 2 dikalikan dengan QD dikurangi 55 sama dengan negatif 10 ya. Ini negatif 10 dikali dengan P dikurangi 3. Nah, seperti ini hasil kali silang. Kemudian selesaikan lagi 2 kali QD ya. Ini jangan lupa dikalikan. 2 kali QD. Ini negatif ya. 2 dikali negatif 55 negatif 110 sama dengan negatif 10P, ini negatif dikali negatif ya, 10 dikali negatif 10 dikali negatif 3, hasilnya adalah positif 30. Baik, kita buat dalam bentuk QD ya. Sehingga 2 QD sama dengan negatif 10P, 110-nya negatif 110 saya pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadi ditambah 110, ini jadi 140. Nah, tapi kan kita buat fungsi permintaannya adalah QD sama dengan, itu lebih baku. Jadi QD sama dengan ruas kiri saya bagi 2, ruas kanan juga dibagi 2 biar adil. Ruas kiri dibagi 2 menjadi QD. Ini saya bagi 2 semuanya, tidak hanya yang P-nya di sini, tapi yang konstanta juga dibagi 2. Negatif 10 dibagi 2, negatif 5P ya, plus 70. Jadi fungsi permintaannya adalah QD sama dengan negatif 5P ditambah 70. Oke, sangat mudah sekali ya. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barangnya adalah 6? Nah, kita kan tadi sudah punya persamaan QD-nya, yaitu negatif 5P ditambah 70. Nah, yang diketahui itu adalah P-nya 6, harganya 6. Berapa QD-nya? Nah, tinggal kita substitusi, kita masukkan. QD sama dengan negatif 5P ditambah 70. P-nya kita ganti 6. Jadi negatif 5 dikali 6 ditambah 70. Nah, kemudian kita selesaikan negatif 5 kali 6, negatif 30. Kemudian ditambah 70, hasilnya 40. Sehingga jika harga per unitnya itu 6, maka kuantitas barang yang diminta adalah 40. Baik, itu untuk penjelasan penyelesaian dari nomor 2. Yang berikutnya yaitu membuat grafik. Oke, membuat grafik kan sama seperti sebelumnya ya, yaitu ada 2 langkah itu. Kita sudah punya fungsi permintaan, kita tuliskan dulu, kemudian kita buat tabel bantu, atau tabel bantunya kan monggo mau menggunakan yang tadi, tapi kalau yang titik-titik yang di soal itu kan tidak memotong sumbu QD dan tidak memotong sumbu P, sehingga agak sulit kalau kita membuat garisnya. Tapi kalau membuat melalui itu, it's okay, tidak masalah. Nah, sekarang saya akan membuat yang lebih mudah, yaitu ini P, ini QD, P itu X-nya ya, kemudian QD itu Y-nya. Kalau kita masukkan X-nya itu 0, kita masukkan P-nya itu 0, berarti di sini 0, maka fungsi permintaannya adalah, maka QD-nya adalah 70. Kalau QD-nya yang 0, maka kita peroleh P-nya adalah 14. Silahkan nanti dicek di orat-orat sendiri. Ya. Sehingga saya punya pasangan titik 0,70 dan 14,0. Baik, langkah yang kedua yaitu tinggal kita pindahkan titik bantu ini ke dalam koordinat kartesius. Nah, jadi ini adalah 0,70 dan 14,0. Seperti yang tadi yang di tabel itu pasti dia sudah tercover pada grafik ini atau sudah memenuhi garis QD sama dengan negatif 5P ditambah 70. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.